Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Kami sebagai kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi hari ini dengan senang hati akan berbagi hasil penelitian dan pemahaman kami tentang topik yang telah diberikan. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Nuryani Skom Mkom atas bimbingan serta kesempatan ini. Sebagai pengantar, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Hayani dan saya Nanda Yulianti sebagai perwakilan dari kelompok 5. Tanpa menunda lebih lama, mari kita masuki dunia perancangan aplikasi pelayanan pelanggan berbasis web di Cafe Nona Osteria. Sebelum memasuki presentasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Cafe Nona Osteria itu. Dikutip dari kumparan.com, Nona Osteria merupakan restoran yang menyajikan aneka ragam hidangan Italia. Restoran ini didesain dengan nuansa vintage yang cantik dan homey, cocok untuk menyantap makanan Italia dengan asik. Restoran ini juga menyediakan area outdoor dan area smoking yang tidak kalah nyaman. Adanya penataan taman tropis membuat restoran ini jadi lebih estetik. Terlebih, tempat ini juga didekorasi dengan lake warm, sehingga menciptakan suasana hangat. Tempat ini dikenal sangat autentik, terutama pada minuman yang dijualnya. Tak hanya itu, restoran ini juga selalu menyajikan hidangannya dengan baik, yang menggunakan bahan baku yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan serta cita rasa autentik. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan mari kita mulai presentasi kelompok ini. Di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Ada abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Kita langsung saja, di sini ada abstrak. Dalam era digital saat ini, aplikasi berbasis web telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk menjaga efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan makanan dan minuman. Oleh karena itu, aplikasi ini dibuat dan dirancang untuk memudahkan pelanggan memesan makanan, reservasi meja, dan memberikan umpan balik langsung ke manajemen kafe. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan adalah pilihan strategi yang mungkin untuk diterapkan di industri makanan dan minuman untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pendahuluan. Pelayanan pelanggan yang efektif dan efisien adalah kunci untuk menjaga kepuasan konsumen, termasuk di industri restoran seperti Cafe Nona Osteria ini. Aplikasi berbasis web dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Cafe Nona Osteria telah menyadari pentingnya mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan aplikasi berbasis web Cafe Nona Osteria dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui teknologi. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing restoran di pasar yang kompetitif. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Metode pengembangan perangkat lunak iteratif membagi proses perancangan menjadi siklus-siklus kecil, di mana tim melengkapi fitur terdefinisi. Produk dievaluasi dengan umpan balik dari penggunaan untuk disempurnakan pada iterasi berikutnya. Keuntungannya termasuk pengembangan lebih cepat, umpan balik awal, peningkatan kualitas dan fleksibilitas, dan menanggapi perubahan kebutuhan. Metode ini juga memiliki kekurangan, termasuk membutuhkan manajemen tambahan, resiko keterlambatan, dan komunikasi yang baik antara tim, pengguna, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini kami memilih metode agile. Di sini terdapat gambar agile. Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak dalam siklus singkat yang fokus pada kolaborasi, adaptasi, dan produk yang berkelanjutan. Manfaatnya termasuk peningkatan kualitas perangkat lunak, kepuasan pelanggan, kecepatan pengembangan, dan moral tim.
Agile dan ISDM efektif untuk pengembangan perangkat lunak kompleks menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya di sini ada metodologi. Di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir memiliki kegunaan untuk mengorganisir informasi, analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, mengembangkan teori, memfasilitasi komunikasi, serta mendukung pembelajaran. Dikembangkan dengan metodologi agile untuk fleksibilitas. Di sini terdapat contoh gambar kerangka berpikir. Di sini terdapat gambar isi dari kerangka berpikir. Pertama ada mulai, judul penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan isi dari metode agile, dan selesai. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pelayanan pelanggan berbasis web yang dapat digunakan oleh Cafe Nona Osteria untuk meningkatkan pelayanan pelanggannya. Aplikasi ini mudah digunakan dan dapat diakses oleh pelanggan di mana saja. Di sini terdapat beberapa plan dan desain. Yang pertama ada use case diagram. Seperti ini contohnya. Diagram use case ini merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem dalam rekayasa perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang sedang dibangun dengan aktor-aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Adapun use case yang diusulkan terdapat 3 aktor, yaitu admin, kasir, dan customer. Lalu ada contoh gambar dari Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini adalah jenis diagram yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. IRD menggunakan notasi grafis untuk mempresentasikan entitas sebagai kotak atau lingkaran, hubungan antar entitas sebagai garis, dan atribut-atribut entitas sebagai oval di dalam kotak entitas. Berikut adalah gambar IRD dari Nona Osteria. Selanjutnya terdapat activity diagram usulan. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau proses kerja dalam suatu sistem, baik itu proses bisnis, algoritma, atau aktivitas lainnya. Adapun activity diagram usulan antara lain, di sini kita akan menjelaskan gambar yang pertama. Ada admin login merupakan proses autentikasi yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengakses area administratif dari sebuah sistem atau aplikasi. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan nama pengguna atau username dan kata sandi atau password yang khusus diberikan kepada administrator. Yang kedua ada admin input produk. Admin input produk merupakan proses di mana seseorang administrator memasukkan atau memperbaharui informasi tentang produk ke dalam sistem atau database. Gambar yang ketiga, admin edit produk. Admin edit produk merupakan proses di mana seorang administrator mengubah atau memperbarui informasi tentang produk yang sudah ada dalam sistem atau database. Selanjutnya, gambar yang keempat, admin melihat data produk. Admin melihat data produk merupakan proses di mana seseorang administrator mengakses dan meninjau informasi tentang produk yang sudah ada dalam sistem atau database. Selanjutnya gambar yang kelima, kasir input produk. Kasir input produk merupakan proses di mana seorang kasir memasukkan atau menambahkan informasi produk ke dalam sistem point of sale atau POS saat melakukan transaksi penjualan. Yang selanjutnya ada gambar ke-6, yaitu kasir melihat detail menu transaksi. Kasir melihat detail menu transaksi merupakan proses di mana seseorang kasir mengakses dan meninjau informasi rinci tentang transaksi yang sedang berlangsung atau transaksi sebelumnya dalam sistem point of sale atau POS.
Gambar yang selanjutnya ada customer melakukan pemesanan, merupakan proses di mana pelanggan memilih dan membeli produk atau layanan dari sebuah bisnis. Proses ini dapat terjadi secara online melalui situs web atau aplikasi, secara offline di toko fisik atau melalui telepon. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Aplikasi web dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dan efisiensi KP Non Asteria. Namun perlu pertimbangkan kelemahan sebelum implementasi. Saran penelitian lanjutan termasuk peningkatan keamanan aplikasi dan kepuasan pelanggan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Baik, kenapa kami memilih topik ini? Karena dalam dunia bisnis besar maupun kecil, pasti terdapat aplikasi yang digunakan untuk melayani pelanggan, dan tidak ada aplikasi yang 100% sempurna. Pasti ada perancangan-perancangan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh pemilik perusahaan. Karena itulah, kami memilih topik perancangan aplikasi pelayanan pelanggan dikarenakan besarnya market yang disediakan aplikasi berbasis website. Segitu aja, thank you for watching.